Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Nah, setelah kemarin beberapa kali kita belajar tentang teks prosedur, mulai dari kalian mengamati berbagai teks prosedur yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh orang-orang lain, kemudian teman-teman juga sudah mengamati PowerPoint atau PPT yang Ustadz share kemarin di LMS atau di e-learning kemarin, sahabat semuanya ya. Kemudian juga sudah melaksanakan kuis, ada 10 soal kemarin, ada 11 soal yang sudah kalian kerjakan. Sekarang ya Ustadz akan memberikan satu penjelasan singkat kenapa kita harus belajar tentang teks prosedur. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, kita akan review terlebih dahulu apa saja struktur teks prosedur dan juga ciri-ciri dari teks prosedur. Baik, setelah itu kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks prosedur, teman-teman sekalian ya. Ada 4 juga, kalau tadi struktur ada 4, ciri-ciri juga ada 4. Yang pertama, yang kemarin pada bingung ya teman-teman sekalian, bingung soal kalimat imperatif. Nah, salah satu ciri dari teks prosedur adalah menggunakan kalimat imperatif atau kata imperatif. Imperatif artinya adalah perintah, maka menggunakan akhiran i, kan, dan lah. Ya, masukkan, letakkan, taburi. Nah, itu contoh-contohnya. Jelas ya. Jadi yang memerintahkan seseorang, pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu, itu yang dinamakan kalimat imperatif. Yang kedua, setelah kalimat imperatif adalah menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif ditandai dengan menggunakan imbuhan atau awalan me, bukan di. Jadi, kalimat teks prosedur menggunakan kata kerja aktif me, bukan kata kerja yang diawali dengan di. Oke? Cukup jelas. Kemudian yang ketiga, setelah kata kerja aktif, yang ketiga adalah konjungsi urutan. Nah, kalau tadi di teks prosedur kan ada yang namanya struktur langkah-langkah. Maka dari itu, struktur teks prosedur berupa langkah-langkah itu ditandai atau dicirikan dengan penggunaan konjungsi langkah-langkah atau konjungsi urutan. Nah, konjungsi urutan itu yang seperti apa? Misalkan, selanjutnya, setelah itu, lalu, kemudian. Nah, itu ya. Kemudian selain konjungsi urutan juga bisa menggunakan kata-kata urutan. Misalkan ya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang keempat teman-teman sekalian, setelah menggunakan konjungsi urutan, maka salah satu ciri dari teks prosedur adalah menggunakan keterangan waktu, tempat, dan cara yang rinci atau spesifik. Ya, waktunya harus spesifik. Misalkan teman-teman sekalian ya, aduk adonan setelah 30 menit didiamkan. Nah, ini keterangan waktu yang jelas. Kemudian tempatnya juga harus jelas. Misalkan ketika menggunakan laptop, hindari atau buka laptop ketika berada di tempat yang tidak terpapar langsung sinar matahari. Nah, kemudian untuk cara yang rinci adalah misalkan ya, kocok telur dengan lepas. Kocok telur dengan lepas itu yang gimana Ustaz ya? Kocok telur dengan lepas itu maksudnya mengocok telurnya itu nggak dipegangin mangkoknya, gitu ya. Nah, jadi ada 4 ciri dari teks prosedur tadi. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif, yang kedua menggunakan kata kerja aktif yang ditandai dengan me, kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi urutan, dan yang keempat menggunakan keterangan waktu, tempat, dan cara yang rinci. Baik teman-teman sekalian, setelah tadi kita membahas atau mereview sedikit tentang ciri-ciri dan juga struktur teks prosedur, Ustadz akan jelaskan kenapa kita harus belajar tentang teks prosedur. Mungkin teman-teman udah tahu gitu ya, teman-teman sudah tahu kenapa kita harus belajar teks prosedur. Yang pertama, yang paling jelas dan paling tampak fungsinya adalah kita bisa membuat sesuatu, kemudian bisa menggunakan sesuatu dengan lebih tepat guna ya. Sekarang sudah banyak di YouTube, misalkan DIY, do it yourself, kemudian juga sekarang bahkan bisa jadi trending ya, do it yourself itu. Karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan yang mungkin sekarang di masa pandemi seperti ini, kita bisa melakukan banyak hal hanya dengan menggunakan tutorial YouTube atau tutorial yang ada di Instagram. Nah, ini juga sebenarnya sama dengan teks prosedur, fungsinya adalah mengarahkan kita, membimbing kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Nah,
Kenapa sih kita harus belajar teks prosedur dalam kehidupan ini? Ini mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian bahwa segala sesuatu dalam hidup ini itu kalau pengen mencapai tujuan dengan baik, mencapai tujuan dengan optimal dan mendapatkan hasil yang optimal, kita harus melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan tata aturannya. Nah, jadi kalau misalnya kita hidup sebagai manusia, ingin mencapai surga, ingin mencapai kenikmatan dunia, maka kita harus belajar, kita harus senantiasa untuk memperkaya ilmu, melaksanakan segala aturan kehidupan sesuai dengan pedoman hidup kita. Ada dua yang tidak boleh kita lepaskan pedoman hidup sebagai seorang manusia, apalagi sebagai seorang umat muslim, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan juga Sunnah. Karena Allah sudah mengatur segala sesuatunya, yang ada di dunia ini segalanya sudah sesuai aturan dan sesuai ukurannya. Seperti ayat yang berikut ini, Quran Surah Al-Furqan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi ya, kita sudah sama-sama mendengarkan atau menyimak lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Furqan ayat 2 yang berkaitan dengan kita harus belajar tentang teks prosedur atau mengikuti segala sesuatunya sesuai aturan dan sesuai dengan pedoman yang sudah diatur. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan teks prosedur dengan baik. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.